Semua. Angkat tangan kiri semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Semester. Semester. BPA. BPA. Ya, kita tenang sama-sama ya. Kalau saya bilang militerisme, nanti kawan-kawan bilang lawan. Kalau kapitalisme, hapuskan. Militerisme. Militerisme. Kapitalisme. 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 Militerisme. Lawan ya. Militerisme. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Jalan trans. Tutupkan. Jalan trans, tutupkan. Jalan trans. Tutupkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya atas nama Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Suku Mese Kota Tuni Jayapura dengan tegas dan menyikapi persoalan PLTA, smelter Pulau Kuabu dan pembangunan jalan trans Daya menuju Ogemani menuju Kapiraya. Semua ini hanya kepentingan pemerintah Indonesia, pemerintah Papua dengan pemerintah Dayai dalam hal Bupati Dayai, Ketua DPR, Kepala Distrik, serta jajarannya. Kami dari Kota Jayapura di tempat ini menyatakan dan sampaikan kepada pemerintah kolonial Indonesia, stop membangun 4 poin tadi. Kami berdiri atas nama rakyat, atas nama alam Mepago, Papua, nyatakan tolak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Papua. Papua. Baik, pada kesempatan ini kami Madam Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Dayai Jayapura menyatakan dengan tegas, menolak dengan tegas pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang sedang rencanakan untuk pembangunan PLTA semester di wilayah Kabupaten Dayai. Pada umumnya kami tolak, dan pada secara khusus kepada militer yang sedang bermain saat ini, yang rencana akan bangun koramil di Kampung Kogemani, Distrik Tinggi Barat, ini kami tolak. Secara khusus pada umumnya Kabupaten Dayai kami tolak. Hidup mahasiswa. Papua. Papua. Kapitalisme. Kapitalisme. Militerisme. Militerisme. Baik, waktu selanjutnya saya langsung lepaskan kesempatan kepada kawan-kawan untuk membacakan kita punya statement. Kapitalisme. Militerisme. Militerisme. Kami, mahasiswa kabupaten, melihat pada era pimpinan Joko Widodo demi membangun Papua lebih mengutamakan infrastruktur dibandingkan menyelesaikan konflik-konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua. Saat ini Jokowi memandang manusia Papua sebagai objek dan kekayaan alam Papua sebagai subjek. Untuk memenuhi utang negara kepada IMF dan para investor negara imperialisme, pembangunan jalan trans yang menghubungkan distrik Tinggi Barat ke distrik Kapiraya hanya membuka jalan bagi para investor untuk mengkerut kekayaan alam yang berada pada Gunung Yoge. Pelanggaran HAM itu meningkat sejak pada rezim Jokowi, tepat pada tanggal 1 Agustus 2017, Oneibo berdarah dan Dayai berdarah pada saat penolakan rasisme di Dayai. 28
Agustus 2019. Kasus tersebut belum tuntas. Bupati Deyai dan DPR Deyai masih belum menyusut kasus tersebut. Sampai saat ini masyarakat Deyai masih trauma dengan kejadian-kejadian kekerasan TNI Polri terhadap masyarakat sipil di Deyai. Operasi-operasi militer tersebut, operasi-operasi militer terhadap masyarakat masih terus berlanjut. Operasi militer bersifat penekanan secara mental, seperti larangan-larangan membawa panah sebagai budaya leluhur Deyai, larangan-larangan membawa parang untuk pergi berkebun, dan larangan menggunakan atribut yang bersifat BK atau bintang kejora. Kekerasan militer itu masih terus terjadi hingga saat ini. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2021 tepat tanggal 12 Januari 2021, Bupati Deyai Atene Doai bersama Pangdam 18 Cendrawasih, Maijen TNI Ignatius Yogo Triono MA meresmikan Kodim 1703 di Deyai sebagai pangkalan militer Indonesia di wilayah Mepago. Seharusnya pembangunan Kodim itu ketika suatu kota atau daerah tersebut rawan akan konflik kriminal yang tinggi, namun di balik pembangunan Kodim itu ada apa? Masyarakat sipil di Deyai masih trauma dengan kekerasan pelanggaran HAM yang terjadi di Deyai beberapa hari yang lalu. Pada tanggal 8 Oktober 2021, 2 orang anggota TNI berpakaian lengkap mendatangi SD YPPK Kogemani, meminta kepada masyarakat sipil di Kogemani untuk memberikan tanah kepada TNI agar membuat pos TNI untuk membuat jalan trans dari Kogemani menghubungkan ke distrik Kapiraya. Kedua anggota TNI itu berjanji akan memberikan 2 mesin babat rumput kepada SD YPPK Santo Franciscus Asisi Kogemani. Namun respon dari pihak bidang Komisi Pendidikan Gereja Katolik SD Santo Franciscus Asisi Kogemani menolak permintaan pembuatan posling TNI tersebut karena tidak sesuai mekanisme. Bukan hanya di Kogemani terjadi penawaran pembangunan pos militer, tetapi hampir seluruh Deyai ditawarkan, namun seluruh rakyat setempat menolak pembuatan pos militer. Perencanaan pembangunan PLTA di Kampung Kogobaya, PT Freeport saat ini sedang membutuhkan energi listrik 200 MW guna mendukung operasi pertambangan mereka yang berada di Kabupaten Mimika. Beberapa bulan yang lalu Bupati Deyai bersama DPR Deyai bertemu membahas pembangunan PLTA dengan tekanan energi listrik 700 MW di Deyai. Dengan tekanan energi listrik yang tinggi, maka lahan yang dibutuhkan di Kokobaya akan memakan berhektar-hektar, sekitar puluhan hektar, guna menerangi 5 kabupaten yang terdiri dari Deyai, Dogiai, Paniai, Mimika, dan Intan Jaya. Kami mahasiswa Deyai melihat dampak daripada PLTA bagi rakyat Deyai sangat tidak menguntungkan. Malah tanah hak wilayah adat dirampas, kerusakan ekosistem yang cukup besar, hingga Kali Yawai dan Danau Paniai akan berlahan kering adanya PLTA di Deyai. Beberapa tahun yang lalu Gubernur Papua meminta kepada Joko Widodo agar pembangunan smelter di Papua. Namun Jokowi belum mengiyakan, tetapi di balik pembangunan PLTA, perencanaan pembangunan smelter di perbatasan antara Deyai dan Kaimana, seluruh pembangunan yang dibuat dari pemerintah daerah, provinsi, dan pusat tidak ada dampak baik bagi rakyat Papua, terlebih khususnya rakyat Deyai. Semua hanya kepentingan ekonomi negara demi membayar utang negara yang lagi menumpuk. Maka itu kami mahasiswa Deyai menyatakan sikap kami. Forum Komunikasi Mahasiswa-Mahasiswi Kabupaten Deyai FKMKD Kota Studi Jayapura. Pernyataan sikap 1.